Saatnya Anda ikuti acara Kita Setara, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pecinta Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kebersamaan kita lanjutkan sore hari ini di Palembang sore, yakni acara Kita Setara. Dan alhamdulillah pendengar, narasumber kita di tengah guyuran hujan tetap semangat untuk datang ke studio kita di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini masih berkaitan dengan tema kita atau peringatan peduli sampah nasional yang jatuh pada hari ini 21 Februari 2024. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah tidak asing untuk pendengar setia kita. Kita kenalkan langsung dulu. Topik hari ini kita kaitkan dengan bagaimana kita memanfaatkan sampah organik. Ya, ini sangat penting sekali untuk dalam waktu yang 1 detik sudah bisa bermanfaat buat kita semua. Bersama narasumber kita Pak Ruda Ermansyah, Ketua Asosiasi UKM IKM Nusantara Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Ruda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 1 RRI, selamat sore. Semangat masih walaupun hujan-hujan. Iya, alhamdulillah nih. Dari kegiatan tadi Pak ya langsung meluncur ke Pro 1 RRI ini. Betul. Baik Pak Ruda, sebelum ke tema kita. Ini gimana nih Pak Ruda untuk kegiatan dari IKM Nusantara sendiri sampai saat ini berjalan lancar nih Pak Ruda? Banyak kegiatan sudah dilaksanakan, bisa cerita dulu nih Pak Ruda sama kita di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, jadi para pendengar Pro 1 RRI, kami mendampingi UMKM melalui UKM IKM Nusantara ini sampai hari ini masih tetap semangat, teman-teman juga masih banyak yang kita bantu. Jadi kita di 2023 kemarin Mbak, kita fokuskan di membantu di legalnya. Jadi banyak UMKM kita ini kan yang belum berlegal. Legal itu mulai dari pembuatan NIB, PIRT-nya, halalnya, BPOM-nya. Jadi kita coba bantu di sana. Alhamdulillah banyak sudah terbantu tahun 2023. Nah, 2024 ini kita tetap masih konsisten bantu. Kita malah mencoba akan membantu di digitalisasi perusahaan usahanya sehingga bisa lebih berkembang lagi. Iya, gitu. Tetap didampingin terus ya Pak Ruda. Tetap biar UMKM kita ini mandiri, naik kelas dan bisa menjangkau banyak masyarakat dan membantu masyarakat lain juga. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang pasti ekonomi bisa tumbuh, betul. Baik Pak Ruda, hari ini kegiatan kita lebih fokus ini peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, mungkin setiap tahun ini kita peringati ya Pak Ruda ya. Nah, dari pengamatan Pak Ruda ini banyak sekali sampah-sampah yang bisa dikatakan yang sangat diremehkan masyarakat gitu Pak Ruda. Dibuang-buang aja gitu. Tapi ternyata di balik hal itu banyak manfaatnya seperti yang sudah Pak Ruda lakukan sampai saat ini. Nah, ini gimana nih Pak Ruda kalau berkaitan dengan sampah ini? Mungkin kita cerita-cerita sedikit ya tentang sampah. Sampah itu suka tidak suka ya banyak dihasilkan oleh kita sendiri di rumah tangga ya. Apalagi rumah tangga ya. Luar biasa ya, dari sampah yang organik sama non organik ya. Yang organik tentunya kita mungkin agak aman juga lah ya, walaupun tidak diapa-apakan dalam tempo mungkin 3-4 bulan dia bisa terurai menjadi tanah dan bisa termanfaatkan lagi kan. Tapi yang non organik ini yang agak masalah. Banyak akhirnya mungkin kemana-mana. Mungkin Mbak pernah lihat atau teman-teman pernah dapat buka di YouTube dan segala macam ada hewan-hewan di laut itu dia sudah mengkonsumsi banyak plastik. Terakhir saya pernah baca sedotan plastik itu kalau dipasang disambung-sambung katanya bisa ngelilingin bumi sampai sekian kali bumi itu saking banyaknya sedotan plastik itu. Jadi bagaimana sekarang kita harus menguranginya ya tentunya dengan peduli. Kita juga tidak akan bisa mengurangi untuk totalitas tidak pakai ya. Tapi paling tidak kita bisa lebih kreatif lah. Jadi sampah-sampah tersebut tidak langsung kita
buang langsung di TPA misalnya gitu kan, yang sehingga kadang-kadang bisa terbawa oleh angin, air hujan dan lain-lain. Apalagi musim hujan sekarang ini, Mbak. Wah, luar biasa. Jadi untunglah pemerintah kita di sini care ya, setiap saat dia menggali, walaupun ya tetap akhirnya beberapa tempat tergenang air akhirnya karena apa? Numpuknya sampah plastik terutama yang susah diuraikan. Nah, kami sebenarnya kami punya komunitas Biowas namanya, Ibu. Kami punya komunitas Biowas ini, kami itu bergerak secara nasional, itu ada di beberapa provinsi sudah kita bentuk. Sudah dibentuk ya. Sudah dibentuk. Jadi di situ kita memanfaatkan bagaimana pilah sampah mulai dari rumah. Jadi dari rumah itu udah mulai kita olah, kita pilah, tidak langsung kita buang ke TPA. Artinya ada sampah-sampah yang bernilai ekonomis kita pisahkan. Kita coba mensosialisasikan ke masyarakat, kita sosialisasikan ke teman-teman. Yuk, ini ada sampah-sampah yang bernilai ekonomis, yang sampah-sampah yang bisa jadi duit lah, sampah yang bisa jadi emas kalau kerennya bahasa sekarang gitu kan. Itu yang bisa kita pilah mulai dari rumah. Jadi dari rumah kita pilah-pilah, kita pilih, oh ini sampah yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman lagi, atau pemulung atau apalah gitu kan, atau bisa jadi duit. Ada sampah yang memang kita bisa jadikan pupuk dalam tempo 1 detik lah. Kami punya media, punya cara yang membuat sampah ini ya tidak menggunung nantinya gitu loh. Dan juga banyak manfaat lain selain mengurangi gas metana dan lain-lain. Itu dari olah kami, Ibu. Baik, Pak Ruda. Tadi berkaitan dengan memilah sampah. Nah, ini kadang-kadang masyarakat sedikit malas gitu loh, Pak, kalau untuk memilih-milih gitu. Iya kan, apalagi kalau ibu-ibu mau cepet mau kerja kan, jadi kalau dibuang sampah tuh langsung aja di kantong plastik bahkan gitu. Nah, gimana sih Pak Ruda kita memberikan kesadaran kepada warga masyarakat, khususnya kalau emak-emak nih, supaya bisa sadar gitu. Ternyata bekas-bekas sampah organik dari makan kita setiap hari itu bisa bermanfaat gitu loh, Pak Ruda. Betul. Sebenarnya gini, Ibu ya, jadi kalau dari dulu bahkan mungkin dari zaman SMA mungkin ya sudah ada. Kalau saya dulu itu tempat sampah itu ada beberapa jenis gitu loh. Mulai dari sampah yang bisa diolah ulang ya, sampah organik, atau ini sampah plastik, botol dan lain-lain. Kemudian ada sampah mungkin gelas atau kaleng dan lain-lain. Itu dari dulu sebenarnya pemerintah sudah ada. Cuman nggak tahu ya jalannya gimana sekarang. Nah, sekarang tentunya kita hanya meminta kepada masyarakat, terutama emak-emak lah ya, kita coba pilahnya dari rumah ya. Kan mak-mak sendiri nih yang tahu nih sampah yang di rumahnya seperti apa. Oh, ini sampah sisa makanan, mungkin dipisah tempatnya, mungkin minimal ada 2 tempat sampah. Bahkan nanti saya akan cerita, Bu, kami sudah mengambil sampah-sampah dari rumah-rumah atau dari restoran, rumah makan, sampah organiknya. Itu nanti saya cerita di belakang, nanti kalau masih ada waktu kita cerita. Itu terakhir datanya udah sekian ton kita ambil dari mereka, yang kami ambil padahal cuman 1 ember. Itu nanti kita cerita lagi. Sudah berarti kan bertonton ya Pak Ruda? Sudah berarti bertonton, mungkin sekarang ada mungkin 5 ton lebih ya. 5 ton lebih sekarang sudah kita ambil. Dan itu kita tidak buangnya di TPA. Kita buangnya di tempat kami sendiri, di lahan kami sendiri, di lahan yang kita kembangin namanya lahan budi. Mungkin teman-teman mau datang ke sana, ayo silakan, kita bisa belajar di lahan budi di Gandus di sana. Silakan nanti kita olah sampah-sampah yang organik tadi bagaimana bisa menjadi pupuk organik dalam tempo 1 detik. Nah, untuk sampah yang non organik ya biarkan kita pisahkan. Kan sampah non organik ini terutama seperti plastik ya, Bu Nadiar, itu nilai ekonomisnya kan tinggi. Apalagi kalau saya yakin pemulung-pemulung kita udah pada pinter-pinter, dia pilahin yang plastik yang mana yang bisa dijual lagi dengan harga lebih mahal, sama plastik-plastik yang nilai ekonomisnya tidak mahal. Mereka udah paham itu jenis-jenis plastiknya. Itu kalau sudah kita pisahin, kita kasihin ke pemulung ya, selain sedekah ke dia juga bisa bermanfaat dan tidak memenuhi tempat-tempat sampah. Itu menurut saya itu salah satu caranya ya dari rumah lah, Ibu. Kesadaran dari emak-emak kita di rumah, minimal siapin 2 kantong deh. Ini kantong yang
bekas martabak, bekas kuah, bekas ayam, bekas ikan jadiin satu. Satunya lagi Untuk kita yang untuk sampah yang sampah non organik, yang plastik. non-organik. Nah, yang organik tadi ini kita bisa buat, nanti kita bisa buat jadiin pupuk dengan tempo 1 detik. Gimana nih Pak Ruda caranya? Boleh nanti kontak ke kami atau nanti kami demoin. Ya teman, cuman demonya jangan satu-satu di rumah Bu ya. Repot kami kalau demonya satu-satu. Gabung-gabung Ya, ya, gabung deh. Mungkin bergabung. ada nih satu RT atau satu kelurahan nih, Bu Lurah, Pak Lurahnya. Oke, kami coba minta, kami siapin tempatnya. Nah, kami bisa datang Bu. Nggak usah mikir bayarnya, pokoknya datang. Paling nanti ya beli medianya lah kan. Medianya kan tetap kami buat gitu loh. Nah, gitu. Baik, nah itu ya ibu-ibu. Jadi kalau udah masak, ada sisa dari makanan kita jangan langsung dibuang di ini ya Pak Ruda ya. Iya. Langsung dipisahkan gitu. Dipisah, betul. Nanti dipisahkan dan ini akan bermanfaat yang terutamanya untuk pupuk, kemudian untuk yang lain-lain juga ya Pak Ruda. Bisa dimanfaatkan di rumah dia sendiri juga Bu. Jadi bisa kalau ya. umpamanya dia sudah beli ya dari kami medianya, nanti kalau misal dia mampu beli, kalau tidak mampu beli kita bisa nanti buat ya, kita tidak komersil ya. Kita bisa kasih juga dengan gratis, tapi ada konsekuensinya, dia juga harus membantu untuk menghijaukan bumi gitu loh. Jadi tidak perlu harus bayar dengan uang, tapi dia boleh dengan sedekah ke bumi sehingga bumi kita menjadi lebih hijau. Nah, itu sampahnya tadi bisa diolah langsung di rumah dia langsung bisa tanemin. Itu nanti saya kebetulan bawa nih contoh-contoh sampahnya. Nanti kita teman-teman demoin pro ya, Pak kita Ruda demoin ya. nanti apa namanya para pendengar RRI Pro 1 gimana nih kok bisa langsung, padahal itu sampahnya baru kita ambil dari ya sisa-sisa makanan. Kita nggak apa namanya nggak cari dari mana-mana. Makan di rumah kita sendiri aja itu bisa jadi itu. Baik Pak Ruda, ini sangat bermanfaat sekali buat masyarakat kita. Jadi pendengar yang mau melihat nanti bisa lihat di channel YouTube kita ya, sudah on sekarang di channel Pro 1 Palembang, dan sudah ada yang masuk ini dari Bunda Puspa Kencana. Terima kasih, keren nih hasil olahan sampahnya Pak Ruda. Semoga makin dikenal oleh masyarakat luas. Amin Bu Sukses Puspa, untuk Pak sukses Ruda. ya Bu Puspa. Terima kasih Bu Puspa supportnya. Terima kasih. Yang lain silahkan bisa gabung ke line telepon, tanya-tanya langsung ke Pak Ruda nih, koma emak gimana sih olahnya biar jadi bermanfaat buat diri kita dan keluarga gitu, dan membantu Indonesia bebas dari sampah nih pasti ya Pak Ruda ya. Iya. Baik Pak Ruda, kita ke tema kita nih. Jadi sampah organik ini bisa menjadi media tanam dalam waktu 1 detik. Nah, bisa cerita dulu nih Pak Ruda, kok bisa 1 detik sih gitu? 1 detik itu berarti sangat cepat sekali. Sangat cepat, artinya sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama. Dan ini bukan sulap, yang pasti kabar baiknya Bu, kita tidak menggunakan bahan kimia. Sedikit pun kita tidak menggunakan bahan kimia. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan sampah itu sendiri. Bahan-bahan sampah itu sendiri yang kita olah menjadi media untuk membuat media tanam kita bisa dalam tempo 1 detik. Dan jangan khawatir, kita juga bisa ngajarin loh ke emak-emak tadi. Kalau kami mau buat sendiri gimana nih Pak Ruda? Bisa. Kita tinggal beli biangnya aja, nanti cukup praktis dan cukup mudah gitu loh. Nanti kita bisa buat di rumah, bahkan bukan hanya untuk 1 detik aja Bu, ada manfaat lain ini. Salah satu manfaatnya apa? Untuk insektisida, untuk disinfektan. Luar biasa. Untuk mengusir yang namanya kecoa. Asik tuh Pak, banyak bisa tuh. ngusir yang namanya tikus. Itu dengan larutannya itu tadi, hasil yang diolah sama emak-emak di rumah nih tadi, ini bisa untuk di situ. Baik. Dan ditahan dulu ya Pak. Ada line telepon Bu. Siap. Kita coba angkat dulu. Ya, selamat sore RRI. Selamat sore RRI. Iya, ini Pak Rehan ya? Betul Mbak Nelia. Iya, apa kabar Pak Rehan? Alhamdulillah. Kirain udah hujan ini tidur Pak Rehannya. Baru bangun tidur. Ternyata mantap Pak Ruda nih. Silakan Pak Rehan. Ada Pak Ruda nih, disapa dulu. Selamat sore Pak Ruda. Selamat sore Pak Rehan. Iya, saya tertarik dengan judulnya Kita Setara gitu ya. Iya. Luar biasa judul ini ya. Memang kalau dikaitkan dengan pemalasan sampah di sekitar kita ya. Kita ini termasuk produsen sampah yang ya minimal setiap hari ada gitu ya. Betul. Apa mulai dari apa?
buang angin gitu. Sampah juga itu kan polusi udara kan gitu ya. Sampai dan terus industri sampai yang berbentuk bahan yang keras, bahan yang itu katakan bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya begini ya, kadang-kadang di lingkungan kita ini, masyarakat ini ya ada semacam perubahan satu culture gitu ya. Dia tidak mau sekali ya kalau dia membersihkan rumahnya itu atau halaman rumahnya itu, halaman orangnya ikut terbersihkan oleh kerjaan dia gitu loh. Nah, ini kadang menjadi masalah gitu ya. Artinya mereka tuh ya ada kayak semacam ada koridor gitu, ada batas teritorial antara rumahnya dengan rumah tetangga gitu. Dan teritorial itu nampaknya sudah ada semacam tabir harga diri. Kalau saya nyapu ke sana nanti jadi saya dilecehkan di sana. Nah, inilah permasalahan di situ. Oleh karena itu ada perubahan kebudayaan ini perlu harus disosialisasi terus oleh RRI ini ya dengan kita setara ini. Artinya ya bagaimana sampah itu siapapun yang ada di sekitar kita itu kita buang. Saya ambil satu contoh saja ya. Saya ada satu kebiasaan gitu ya. Tiap pagi bangun tidur, entah sampah itu dari daun pohon, sampah orang, buang anak-anak buang sampah atau buang pipet daripada minuman itu saya kumpul semua, saya simpan, saya kata singkirkan pada tempat yang tertentu, sehingga suasana sekitar saya itu yang kira-kira 5 meter, 10 meter dari rumah saya itu dari pagar rumah saya itu ada kesan bersih gitu ya. Nah, tapi tetangga saya tidak mau begitu ya, malah terjadi semacam pelecehan gitu ya. Wah, ya seperti orang cari muka gitu. Kan kita baik sekali, kita mau buat baik ya. Ini satu fatal sekali ini. Ini satu culture yang rusak di bangsa kita ini. Ada sebenarnya pedulian gitu. Nah, oleh karena itu ya, ini perlu kita sosial terus. Jadi saya berharap yang kita setara ini tidak jemu-jemu di RRI ini dikumandangkan terus. Lalu tiap pagi, sore, petang sampai ya kapan aja itu harus ada tuh. Karena ini budaya ini sudah luntur. Artinya budaya kegotorongan di masa kita sudah luntur gitu ya. Sudah acuh bebe gitu. Bahkan kalau kita melakukan satu aktivitas yang positif itu dianggap satu aktivitas yang hina gitu kan. Nah, seperti saya katakan tadi, wah mas saya nyapu halaman saya, wah dia cari muka. Ini jadi hina gitu. Padahal harus dirubah ya Pak Rehan ya. Padahal saya itu hanya berniat bagaimana suasana lingkungan kita itu jadi semacam suasana lingkungan yang baik gitu dan enak dipandang. Ya kenyataannya sampah di sekitar saya ini dari daun-daun apapun itu habisnya oleh karena tiup angin atau ada hujan yang mengalir kemana. Bersih langsung Pak ya. Iya. Dengan sendirinya. Oke ya. RRI, terima kasih. Terima kasih Pak Rehan. Ya, segera masukkan aja ya. Kita setara yang betul setara. Kita manusia di bumi, tidak ada bumi lain, hanya satu bumi ini yang harus kita pijak. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore. Sore Pak Rehan. Luar biasa Pak Rehan. Mungkin saya menanggapi sedikit saja Pak ya, tapi bukan menanggapin yang dari pelecehan atau apanya tadi. Jadi saya berpikir positifnya gini, misal Pak Rehan bisa ngumpulin sampah dari teman-teman atau dari tetangganya tadi itu kan, baik sampah-sampah yang organik atau non organik ya. Yang organiknya minimal Bapak bisa kumpulin, masukin dalam satu karung Pak, terus nanti kita kasih larutan ini yang untuk membuat sampah jadi 1 detik ini, nanti tinggal ditumpuk-tumpuk aja terus Pak. Jadi mungkin hari ini kita cuma dapat 1/4 karung, masukin, kita kasih cari larutan biowash kita, terus besok ada lagi, masukin lagi biowash lagi, terus nanti 1 karung penuh, ya tiba-tiba Bapak udah dapat 1 karung penuh berisi sampah yang menjadi pupuk yang luar biasa bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman di tempat Bapak Pak itu Pak. Itu sangat cukup bagus Pak. Jadi nggak apa-apa, nanti itu bernilai ekonomis lama-lama itu Pak. Itu mungkin sedikit masukan tambahan buat Pak Rehan. Nah itu tadi saya tertarik juga tuh Pak Ruda, Pak Rehan tadi bilang ada pergeseran culture kebudayaan atau budaya ya. Kalau kita nyapu kayaknya agak berat kalau mau nyapu sampai ke jalan gitu ya. Nah itu mungkin bicara lagi soal kepedulian lingkungan kita, masyarakat yang mungkin karena juga jiwa-jiwa gotong royong dan lain sebagainya ini sudah agak terkikis gitu ya Pak Ruda. Nah ini mungkin ada kaitan juga loh Pak Ruda, bagaimana kepedulian kita terhadap sampah. Nah ini mungkin dari hal-hal kecil yang dilakukan Pak Rehan ini bisa menjadi hal yang besar buat kita. Betul. Itu yang saya bilang tadi Bu. Makanya dari Pak Rehan tadi kalau dia bisa kumpulkan, mungkin di sini peran pemangku jabatan lah kalau di rumah di kampung mungkin RT lah setingkat yang paling rendah kan. Jadi RT itu bukan sekedar kita datang mau cuman minta buat surat gitu loh. Wah, ini mau buat surat keterangan, saya mau nikah nih buat surat keterangan, bikin ini. Nah, jadi mungkin RT-nya lebih peduli concern bahwa yuk gimana nih seminggu sekali kita ngadakan kebersihan, sampahnya dikumpulkan, kita kemudian kita olah dan kalau memang itu bisa ya
kami sebenarnya siap untuk membantu ya, memfasilitasi sampah-sampahnya itu tadi bagaimana sehingga bermanfaat gitu loh untuk teman-teman itu. Jadi mungkin bisa jadi pupuk untuk tanaman apa di rumahnya, mungkin tanam pepaya, tanam yang buah-buah lain, cabai dan lain-lain, itu kan bisa ada manfaat ekonomis nantinya itu. Baik, terima kasih ya Pak Rehan. Yang lain silakan, masih banyak waktu kita sampai pukul 16 bersama Pak Ruda Ermansyah berkaitan dengan topik kita, pemanfaatan sampah organik menjadi media tanam dalam waktu 1 detik. Kayaknya belum terurai tadi Pak, 1 detik, saya penasaran banget nih. Oke. Nanti bisa langsung praktek nanti Pak ya. Kita mungkin langsung aja lah ya. Boleh. Karena kami buat namanya mungkin kalau bisa dilihat ya, ini biowash ya. Biowash kami pakai botol, ini botol bekas ini Bu, bukan botol baru, ini botol bekas daur ulang ya. Juga ya Pak Ruda botolnya daur ulang juga ini ya, ini sudah pernah kita pakai lagi, kita pakai lagi gitu kan. Kita buat ini. Nah, buatnya ini sangat murah sekali Bu. Jadi kita namanya ada yang namanya Promik ya, ininya namanya biangnya itu namanya Promik, kita buat biangnya Promik. Terus biang itu per 1 mililiter bisa kita campur ke 30 mililiter. Nah, ini biangnya Promik ini biangnya. Promik ya. Ya, ini biangnya Promik ini kita membuat biowash ini campurannya dengan cukup mungkin 1 tutup botol ini 1 tutup botolnya sekitar 10 mili. 10 mili. Ya, 10 mili kita campur dengan 300 mili air. 300 banyak ya. Wah, jadi Ibu bayangin ya, cuman segini campurin jadi 300, dan 300 ini nanti kita bisa masukin mungkin di spray di mana di botol ya. Yang ini kita bisa encerkan lagi kan gitu kan. Ini apa namanya ya? Kita bisa pakai tadi untuk mengurai yang 1 detik tadi. Nanti kita langsung praktekin nanti. Kami bawa sampah. Kemudian mohon maaf ya, ini di studio kami bawa sampah ini terpaksa. Tapi sampahnya udah bersih ya. Tapi sampahnya insya Allah bersih. Sampahnya bersih. Memang sampah rumah tangga yang habis tadi siang mungkin kita ngambil dari restoran yang nggak habis, kita minta langsung kita masukin. Terus kita tinggal semprot-semprot aja, udah nanti udah jadi. Langsung udah mau ditanam apa langsung bisa. Jadi Bu ya. Jadi ini tadi sudah jadi, kita masukin aja ke spray gini supaya kita mudah lah ya. Kita mudah inikannya kan. Nah, nanti sampahnya ini kami bawa sedikit ya teman-temannya. Kalau bawa nanti di sini marah lah nanti saya sama kepala RRI gitu. Nah, ini kan sedikit ini sampahnya ya, sedikit kami bawa. Ini sampah ya. Ini sampah organik, ini ada kelapa, ada ya segala macam ini. Yang dari rumah tangga yang kebetulan ada warung dekat rumah jualan ya, kita minta. Ininya kita minta sampahnya sedikit. Nah, ini nanti tinggal kita semprot aja. Oh, disemprot tadi ya Pak ya? Semprot aja kayak gini. Kita akan semprot, nanti tinggal kita aduk-adukan. Nanti kita aduk-aduk. Ini tinggal kita aduk-aduk. Sarung tangan plastik tadi bawa nggak? Sarung tangan plastik. Nggak bawa ya. Jadi ini nanti kita aduk. Nanti ini sudah kita aduk. Ya udah, sudah aduk. Selesai, ini sudah disemprot, sudah diaduk. Kalau kita mau tanam, ini tanaman, boleh nggak saya ambil nih tanamannya nih? Iya boleh. Itu tanaman apa tuh Pak? Apa nih Bu? Kayaknya stroberi ya? Kenal ini. Oh sebentar, daun mint ya? Daun mint Bu, betul. Nah ini daun mint. Daun mint ini udah langsung kita tanam aja di sini. Ini tadi kami cabut dari punya tetangga sebelah. Kita cabut dari tetangga sebelah. Jadi kita cabut langsung kita tanam aja Ibu. Kami ditanam tadi ya? Tadi yang sampah, ini ke sampah nih. Ini kita sampah ini tadi kita langsung kita sampah. Ada sebenarnya video di YouTube yang lebih spektakuler lagi, yang banyak yang ini. Ini kita sudah tanemin itu gini, kita langsung masukin ya. Nah, supaya ini kan kadang-kadang kita ngelihatnya ini kan sampah nggak enak ya Bu ya. Iya betul. Jadi kita biasanya kita kasih pasir atau kita kasih tanah di atasnya lah, ya. Di atasnya. Karena orang kadang-kadang ngelihat ini, loh kok tanamnya di atas sampah sih kan, nggak ngelihat ini kan. Jadi supaya ini bagus, jadi kami biasanya taruhin pasir atau apa, di atasnya. Nutupin aja biar cantik lah, estetika lah kata orang sekarang itu. Nah jadi ini dan ini tidak mati. Tapi kalau Ibu sendiri nanam langsung di tempat sampahnya tadi, tanpa ditambah cairan kami ini tadi, ya mati tanamannya. Kalau ini mudah-mudahan tidak mati dan akan tumbuh subur. Ini
Waduh, langsung praktek nih ya Pak Ya, Ruda ya. langsung praktek aja nih, ini langsung praktek. Ini mohon maaf Bu, agak nanti kotor sedikit, nggak apa-apa Oke. tapi kotor ini. Jadi itu tertutupin ya. Ya ini nutup ini sebenarnya buat estetika juga. Jadi lebih cantik juga, gitu. Ya lebih cantik juga. Di sini kan mungkin ada unsur-unsur hara yang memang mungkin ditambah di sini gitu kan, Iya. dari tanaman ini. Jadi biar cantik. Kalau sudah kayak gini orang nggak ngeliat bahwa di bawahnya sampah. Sampah organik tadi ya, sisa Iya. makanan. Iya, ini sisa Iya. makanan ini. Oke. Iya. Nah, itu Itu kan salah Pak Ruda satunya. ditanam ya di situ ya. Nanti Ini kalau didiemin aja kayak gini udah tumbuh. didiemin nanti. aja ya. Iya, ini udah tumbuh, nanti tinggal tiap hari disemprot, disiram kayak tanaman biasa aja. Oh, Ditanam disemprotnya kayak pakai air atau pakai semprotan tadi? boleh pakai air, boleh pakai semprotan ini ya, nyemprot Iya. pakai air biasa aja boleh, nggak ada Boleh. masalah. Mau semprotan yang Oke. tadi juga boleh, nggak ada masalah. Iya. Tanah tadi itu tadi gunanya supaya estetika aja, Bu. Jangan kelihatan sampahnya ya Jangan Pak kelihatan Ruda. sampahnya. Iya. Baik Pak Ruda, ini ada tisu. Izin, tadi lupa bawa itunya. Baik, oke. Silakan pendengar yang mau gabung, kita undang line telepon lagi di 3699977. Jadi Pak Ruda udah praktek langsung nih di depan kamera kita di channel YouTube. Jadi udah dipraktek itu ada bawa daun mint, sudah ditanam menggunakan media tanam dari sampah organik tadi ya Pak Ruda ya. Iya. Iya. Nah itu kan Pak Ruda di dalam wadah itu kan mungkin nanti tanamannya membesar gitu. Betul, Nah betul. itu bisa dipindahkan ke pot ya Pak? Sangat bisa, Oh, sangat bisa jadi sekali. itu media awalnya. Jadi di potnya nanti ini kalau memang bisa besar, banyak, bertunas lagi, jadi beranak tanaman ini lagi. sudah bertunas dan berkembang biak. Nanti kita pindahin bisa. Oh. Ini juga ini hasil dari yang itu kita Iya. taruh sebelah, kita cabutin Akhirnya tadi. hidup gitu. Hidup. Jadi kita cabutin, Alhamdulillah, ambil baik. satu, nanti ini berkembang lagi. Iya, Pak Ruda tahan dulu, ada pendengar gabung. Oke. Kita terima dulu ya. Ya, selamat sore RRI. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Iya, bisa mendengar suara kita. Kayaknya pengaruh signal ya. Dicoba lagi pendengar yang mau bergabung di 3699977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Sampai kita menantikan waktu sholat asar kita akan hadirkan juga. Nah ini pendengar kita nanti kita sambil menunggu waktu asar pada pukul 15:31 waktu Indonesia Barat. Di masa nanti Anda bisa melaksanakan ibadah sholat asar. Kami akan mengucapkan juga untuk Anda yang melaksanakan ibadah sholat asar, selamat menunaikan ibadah sholat asar nanti pada waktunya nanti pukul 15:31. Kita coba terima dulu. Selamat sore RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana. Sinyal kalian Mbak ya? Oh tadi nggak mendengar ya? Iya. Nggak apa-apa, sekarang udah masuk. Silakan Tapi Oma Ana. suaranya Mbak Nadia itu jelas sekali gitu. Oh iya, ada Pak ini loh, dan Pak kita sama Pak narasumber kita di acara kita setara. Silakan. Iya. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum Bapak Iya. narasumber. Pak Ruda Hermansyah, silakan. Mbak. Siapa nih tadi nih? Oma Ana. Oma. Waduh, Oma berarti Iya, udah di- lebih di tua dari saya nih Prabu pasti. Muli. Wah, Bapak, jauh banget. Bapak bisa aja lebih tua. Jadi panggil Oma Belum berarti tentu, udah Pak, lebih tua. Belum tua Pak, belum tentu gitu. Tapi sudah punya cucu jadi Oma gitu. Oh, Masya Allah, sudah punya cucu. Iya, ya, Bapak panjang umur. tertarik dengan sampah tadi. Memang sampah ini sangat meresahkan ya Pak ya. Kayaknya yang Bapak praktekkan tadi itu menanam mint ya. Daun mint. Ya, Daun mint ya. Ya. Jadi itu tadi kan sampahnya dari kelapa ya. Sampai enggak harus kelapa, Ibu. Dari sampah organik Oma. apapun. Apapun gitu ya. Iya, Enggak, sampah. waktu menanam itu apakah masih pakai tanah itu Pak ya? Enggak, jadi sebenarnya tanah ini tadi salah satunya buat estetika, tapi memang tanah ini itu kan kita nutupin. Sebenarnya yang lebih bagus lagi kalau ada kotoran dari hewan, dari sapi atau Seperti kambing atau ayam ayam gitu gitu ya. kan. Nah, tapi terus habis itu tutup lagi dengan tanah juga. Kenapa? Supaya kelihatan estetika aja, Bu. Karena kita bisa bayangin kayak Ibu nanti ya, Oma ngelihat ini kok sampah ada kayak gini di ruang tamu atau apa kan nggak estetika gitu kan. Tapi kalau sudah kita pasang pasir atau kasih tutup dengan tanah, sampah-sampah daun-daunnya tadi nggak kelihatan, yang tadi Ibu kelihatan bekas kelapanya dan lain-lain, itu kan
orang akan lebih, oh ya ini di bawahnya nih mereka berpikir pasti tanah semua. Padahal jangan itu coba-coba. dia Pak, maksud saya itu tadi. Berarti di bawahnya itu tidak tanah gitu Pak ya? Bukan Ibu, semua sampah itu. Sampah ya, Semua sampah. Bisa lumpuh gitu Pak ya. Kalau tanah itu hanya boleh dikatakan ya untuk memperindah lah gitu lah ya. Iya, estetikanya. Menutupi sampah tadi biar jangan kelihatan sampah gitu kan. Betul. Terus tadi kayak sempat saya dengar sampah itu bisa diolah untuk mengusir kecoa dan tikus. Betul, untuk kecoa dan tikus Tolong, juga. Pak, Jadi gimana disemprotkan caranya ya, saja. Pak, ya, nanti ya? Jadi caranya, disemprotkan Pak di Ruda? daerah yang banyak kecoanya. Kecoanya nggak suka dengan bau aromanya yang kita buat ini tadi. Dia akan dengan berangsur-angsur akan dia tinggalin. Jadi tidak dibunuh, Bu. Jadi yang teman-teman yang buat ini juga kebetulan mereka ini pencinta binatang ya, walaupun nyamuk gitu ibaratnya, kalau bisa jangan dibunuh oleh dia itu. Saya apalagi cecak atau itu dia berusaha untuk tidak membunuh binatang. Makanya dengan cara ya ini tadi salah satunya kalau disemprotkan itu pelan demi pelan itu akan hilang gitu loh. Lari dia dari situ, lari dari situ. Tikus ya, minta itu. tolong Bapak sekali lagi gitu. Yang disemprotkan itu apa gitu ya, dan kemana? Apakah memang ke sampah tadi yang disemprotkan itu apa? Yang disemprotkan itu ini. Apa namanya nanti? Namanya biowas, Ibu. Jadi biowas ini terbuat dari promik ya, promik yang diencerkan dengan air. Gitu. Nah, terus supaya ini jadi banyak, tidak sekedar diencerkan, ini kita pada saat mengencerkannya juga, ini kita tambah dengan sampah kulit buah yang ada di rumah kita. Harus kulit buah ya Pak ya? Lebih bagus kulit buah, Ibu, karena lebih ya kulit buah kan kita makan kadang-kadang buahnya, Bu ya, kulitnya kan kita buang kan. Nah, jadi kita pakai kulitnya saja, jangan kita pakai buahnya, Bu, kalau buahnya sayang, Bu. Jadi kita pakai kulit buahnya, kita campurkan dengan ini, dengan cairan promik ini tadi, kita rendamlah 3 hari, Bu. Rendam 3 hari, kemudian kita angkat. Buahnya tadi, kulit buahnya tadi, kita angkat. Nah, airnya udah bisa kita pakai untuk menjadi campuran media tanam ini tadi. Cukup mudah. Sangat mudah. Ibu bisa produksi di rumah sana nanti di Prabu Muli ya tadi ya. Di Prabu Muli. Iya, di Prabu Muli. Nanti Ibu bisa buat buat, dan sampahnya semua sampah organik, Bu. Sampah organik itu artinya sampah apa aja kan yang bisa membusuk gitu loh. Oke, Oma nanti dijelasin lagi sama Pak Ruda ya. Tolong Pak dijelaskan sekali lagi Pak. Itu bisa mengusir semua rangga ya Pak ya? Boleh, nanti kami kasih nomor telepon kami. Semut yang merah-merah itu loh, yang sakit banget gigitannya itu. Nanti kami juga kasih nomor kami. Iya, makasih nanti ya, Oma. Terima kasih Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kami kasihlah terakhir nanti Bu Nadiara, kita kasih nomor admin kami yang bisa nanti dihubungin para pendengar RRI Pro 1 untuk lebih berkonsultasi atau apa dengan kami. Nanti tim kami siap untuk menjelaskan. Oke, Om Ana terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Ruda. Iya. Kita break sebentar ya Pak Ruda ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sore hari ini di acara Kita Setara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Aduh, hampir aja. Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau. Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil. Buang sampah? Dari mobil yang mana? Itu loh, itu mobil yang merah itu. Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh. Jadi biar tetap keren gimana? Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren abis malah. Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek. Ada apa? Ini air minumnya ketinggalan. Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin. Buang di situ dong kan tong sampahnya dekat. Hah? Iya. Makasih ya.
Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400.000 pon atau setara dengan bobot 181.000 kg di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa. Anda masih mengikuti acara Kita Setara, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan sore hari ini bersama acara Kita Setara dengan narasumber kita Pak Ruda Ermansah, Ketua Asosiasi UKM IKM Nusantara Sumatera Selatan, yang akan kita hadirkan kembali. Topik hari ini pemanfaatan dari sampah organik menjadi media tanam dalam waktu 1 detik. Baik, Pak Ruda, kita lanjut lagi Pak. Iya, kita ke Oma Ana dulu. Tadi di Prabu Muli Oma Ana penasaran tuh gimana sih biar bisa nanti mengusir semut, serangga, kecoak dan lain-lain ini Pak Ruda. Tadi Pak Ruda menyebutkan ada yang namanya campuran dari promik ya? Ya. Iya, nah promik ini didapatnya di mana gitu Pak, biar orang-orang atau masyarakat dan pendengar kita bisa tahu, kemudian biar mudah nih menjangkaunya di mana. Tapi ditahan dulu, ada Mbak Noni di Jawa Timur, luar biasa. Wah, jauh banget. Iya, ini apa nih ya? Saya buat kok hasilnya basah ya. Tidak seperti tanah biasanya. Terus melebur menjadi media tanah. Berapa lama ya? Punya saya biji mangga bonggol jagung masih terlihat. Nah, bahkan biji mangganya jadi tumbuh. Nah, gimana nih maksudnya Pak Ruda? Mungkin Bapak bisa nyambung nih. Oke, Ya. Mbak siapa tadi? Mbak Noni di Mbak Jawa Noni, Timur makasih ya, Mbak jauh Noni, nih Jawa ya. Timur. Jadi biji mangganya jadi tumbuh ya, memang kan si biji itu dilempar di mana aja Pasti tumbuh. pasti tumbuh. Iya. Indonesia ini hebat kita. Hebatnya Uh-uh. apa? Apapun yang kita lempar ke tanah kan, kata ada lagunya kan. Bukan Tongkat lautan, kayu hanya pun kolam jadi susu kan. tanaman Jadi gitu. itu langsung jadi tumbuh, memang benar itu. Jadi kalau tanam biji mangga ya memang tumbuh. Kalau nggak mau tumbuh ya memang harus dihancurkan dulu sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya secara teori proses pembusukan atau menjadi dia pupuk dan menjadi media tanam yang normalnya itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu kan hancur dan dia baru bisa ditanami, gitu loh. Karena selama proses 3 bulan itulah proses perubahan dari sampah organik tadi menjadi unsur tanah yang untuk ditanam. Nah, dengan kita dengan kita biowash ini tadi, kita bisa menjadi dalam 1 detik. Jadi kita sambil menunggu proses dia menjadi terurai, kita sudah bisa langsung tanam. Ini keunggulannya di atasnya itu. ya, Di atas seperti kita langsung, tadi. kita jadi di atas sampah itu sudah kita tanam sambil sampah itu berproses. Kalau basah ya memang dia tetap basah. Namanya kan juga ada air, ada uap yang itu kan ya, dia tetap akan basah, tetap gitu loh. Baik. Tapi basahnya ya aman lah, tidak terlalu masalah. Bahkan itu ada airnya yang bisa dijadikan pupuk juga. Airnya Gitu loh, ya Pak Ruda ya. apa namanya POC-nya gitu. Jadi itu jadi pupuk cairnya juga. Itu menghasilkan jadi pupuk cair yang bisa dimanfaatkan. Jadi Bu Uli siapa? Bu Noni. Bu Noni tadi itu kalau memang tumbuh ya sifat biji dimanapun kalau dia subur tumbuh, apalagi dengan bantuan promik ini tadi. Tambah Ada cerita subur juga gitu ya. nih, yang kemarin tuh siapa cerita, saya lupa, ada customer juga
Jadi tanaman itu udah mau mati. Dia semprot-semprot dengan biowash ini. Hidup lagi? Hidup bertunas lagi. Alhamdulillah. Jadi dia mempengaruhi mungkin medianya itu jadi mempunyai enzim apa. Kami juga belum selidiki. Jadi memang karena keterbatasan dari anggaran kami ya. Jadi itu bisa membuat tumbuhan itu menjadi malah tumbuh dan lebih bagus. Baik. Bahkan yang jadi pupuk tadi Bu, ini kita kemarin ini kita kalau memang mau datang ke kebun budi, kemarin kita buat di kebun budi, itu cacing. Jadi ada cacing, ada peternak cacing. Kita buat cacingnya satu pakai makanan sampah seperti biasa. Yang satunya kita kasih dengan rendaman biowash. Terus baru akhirnya kita kasih makan. 2 tempat kita kasih demplot ini, kita kasih perbandingan. Hasilnya setelah panen itu 1:3. Maksudnya 1 banding 3 artinya berat badan dari si cacing ini 3 kali lebih berat dibandingkan cacing yang tidak pakai biowash. Oh, gitu. Iya. Jadi itu perbandingan yang di ternak ya, hewan ternak yang kita coba. Nah, di tumbuhan-tumbuhan pun juga sama, ada hasilnya yang dia tadi berbuah lebih banyak. Ada beberapa testimoni, mungkin bisa dibuka di IG-nya ya, kalau testimoni biowash gitu. Atau di kita ada teman-teman kita di beberapa daerah bisa ditanyakan. Karena kita punya komunitasnya ada di Jakarta, di Jawa Timur rasanya ada juga, kita sudah terbentuk juga di Jawa Timur itu. Saya lupa siapa yang memperakasi nanti di sana. Nanti kita bisa bantu, nanti bisa kontak ke kami Bu. Itu alhamdulillah banyak terbantu. Jadi Pak Ruda, biowash ini bisa juga untuk media tanam tanaman hias ya? Bisa. Di tanahnya yang disemprotkan ya, bukan di daunnya ya Pak Ruda ya? Bisa di daun juga dan tidak masalah. Ininya. Karena kalau di daun kan mungkin ada beberapa sifat dari tumbuhan kan yang menyerap makanannya dari daun juga dari mungkin daun, kan. ya. Nah, jadi dia juga bisa, kalau yang dari daun juga bisa. Enggak ada masalah. Baik. Mau dari daun. Berarti aman semua ya Pak Ruda pemakaian biowash ini. Insya Allah baik, bisa. silakan dengar, masih ada waktu bersama Pak Ruda. Line telepon terbuka, juga channel YouTube dan WA Pro 1. Anda bisa tanya langsung ke WA Pro 1 kita 0821 7927 9090. Baik, Pak Ruda, tadi belum selesai ya pertanyaan tadi. Ya. Promik ini bahan baku pembuatannya seperti apa nih Pak Ruda? Kemudian amannya seperti apa, didapatnya di mana gitu loh Pak? Baik Ibu. Jadi kita bicaranya kan tadi promik. Promik ini bahasa kami biangnya. Biang ya? Biangnya, jadi biangnya. Kok ada biang? Ya kan segala sesuatu kita buat kan ada umaknya lah, kata orang kan mau buat roti ada umak roti. Jadi ini biangnya. Jadi kita buat biangnya ini dari bahan organik. Ya. Cara buatnya gimana? Ya boleh kami kasih bocorannya. Tapi beberapa orang yang sudah mencoba kok hasilnya beda katanya. Ya karena kan ada trik-trik tertentunya pada saat itu. Jadi secara dasarnya ini cuman pencampuran antara buah apa aja terserah. Tapi kalau ini kami pakai buah, ini buah nanas ini buah nanas sama buah jambu ini. Baik, baru ditahan dulu Pak. Ada yang telepon lewat WA, kita coba angkat ya. Baik, halo, selamat sore. Dengan siapa Pak? Aduh, kebesaran Pak volume radionya Pak, dikecilkan Pak. Masih di jalan. Oh, masih di jalan. Sambil nyetir mobil ya Pak ya? Halo? Halo Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Tomo Bu. Pak Tomo, di mana Pak Tomo? Lagi sedang mobile ya? Halo? Gak jelas suaranya. Kurang jelas. Ya, Pak Tomo apa yang mau ditanyakan? Iya, nih Pak Buda ya. Itu yang biang tadi, kalaupun kita bikin sendiri, itu bahan-bahannya apa? Itu pertanyaan yang pertama. Oh iya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan biangnya tadi, apakah sudah ada beredar di
media online atau di mana Oke, baik. Nanti kita akan jelaskan sama Pak Ruda. Oke. Iya. Itu aja? Penggunaan untuk jenis-jenis tanaman keras. Nah, dosis pemakaiannya gimana? Seperti apa? Dan aplikasinya gimana? Iya. Baik, terima kasih Pak Tomo. Ya, terima kasih ini lewat WA nih Pak Ruda. Jadi gini Pak Ruda, pertanyaan Pak Tomo tadi, pembuatan biang ini bahannya apa aja? Kemudian ini bisa dibelinya di mana? Sama seperti pertanyaan saya tadi. Dan bisakah biang ini digunakan untuk tanaman yang keras gitu? Nah, mungkin Pak Ruda bisa nyambung ya tanaman keras seperti apa? Tadi agak kedengaran, ini sudah jelas. Jadi silakan Pak Tomo ya. Pak Ruda, Pak Tomo. Oke, sekalian saya jelaskan juga ya. Jadi pembuatan biangnya ini menggunakan buah yang ada, buah segar, buah nanas, buah jambu, buah pepaya, buah naga, pokoknya buah ya. Ini kita buat. Kenapa dari buah sih? Ya, supaya hasilnya juga bagus. Kedua, para pendengar RRI ini bisa diminum ya. Hah? Bisa diminum? Bisa diminum. Serius Pak? Saya tiap pagi minum ini loh teman-teman. Waduh. Tiap pagi saya minum ini. Main tetes atau main tuang gitu? Ini saya ambil sekitar ya 10 mili atau 20 mili. Saya taruh dengan air hangat kuku. Jadi kalau pagi-pagi kan mungkin para pendengar RRI Pro 1 kan minum teh manis ya. Teh manis pakai gula dan segala macam. Saya buatnya modelnya air hangat saya campurkan ini rasanya jadi asam. Jadi minuman asam. Yang hebatnya walaupun saya minum ini asam tiap pagi, lambungnya nggak apa-apa? Enggak. Saya masih tetap penasaran loh, saya mau nanti Pak Ruda dicoba di rumah ya. Harus dicoba. Bu Nadia nanti coba tiap pagi mengkonsumsi ini, bahkan ada beberapa efeknya seperti apa sih Pak Ruda? Badannya kita jadi lebih segar, Bu. Kalau saya pribadi, badan saya daya tahan tubuh saya agak lumayan kuat ya. Saya teman-teman ya, saya itu sehari naik motor paling nggak 4 jam. Di atas motor? Kemana di atas motor saya jalan-jalan. Tadi mungkin Bu Nadia saya kesini tadi hujan-hujanan gitu tadi. Ya santai aja gitu. Saya hujan-hujan santai, jadi nggak ada flu, nggak ada apa. Saya tuh hujan-hujan, ganti aja baju kering, udah selesai, udah kita langsung siaran ini teman-teman. Nah jadi ini buatnya dari buah. Gimana cara buatnya? Jadi boleh teman-teman coba dibuat, tapi kalau nggak berhasil jangan salahin saya ya. Karena kan kita juga pasti ada trik-triknya ya. Jadi ini cuma buah dicampur dengan air. Ya, buah dicampur dengan air, diaduk. Udah diaduk aja, terus kita diamin 3 hari. Diamin 3 hari, habis 3 hari gimana? Ya udah ambil buahnya yang ada di dalam tadi. Airnya diambil. Airnya udah kita tinggal masukin ke botol-botol. Ke botol-botol ini. Sederhana sebenarnya, simpannya sangat sederhana sebenarnya. Tapi beberapa orang yang kita ajarin hasilnya, Pak kok hasilnya kayak gini sih? Kok hasilnya kayak gini? Jadi beda gitu hasilnya dengan yang punya kita gitu loh. Ya, punya kita. Oke, jadi Pak, ini langsung nyimpang nih. Kalau Bapak jual tuh berapa sih harganya gitu biar masyarakat tahu, terjangkau nggak sih gitu? Sebenarnya teman-teman bisa cari di Shopee juga. Bisa ya. Ada di Tokopedia, itu bisa dibuka. Buka aja Promik, nanti ada berbagai macam. Di situ ada mungkin kalau daerah teman-teman ada di mana gitu kan, bisa dicari yang dekat sehingga ongkos kirimnya kan tidak bayar lagi. Berarti gitu di kan. Palembang dong Pak yang paling dekat. Di Palembang kan nanti teman-teman tadi ada di Jawa Timur misalnya tadi kan mau beli kan akhirnya kan mahal kan. Nanti coba cari komunitas kami yang di Jawa Timur atau teman-teman yang buka Tokopedia yang dari Jawa Timur gitu. Nanti itu mereka bisa dapetin. Harganya bisa cek lah langsung di Tokopedia. Tidak disebutkan di sini ya. Beragam ya, berbeda-beda ya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil juga dengan kami juga monggo, silahkan. Tapi kan kalau teman-teman jauh kan sayang. Kecuali kalau teman-teman ada di Palembang gitu loh. Cuman kalau ngambil di kita kan memang ada persyaratan tertentu karena kami juga tidak mau nanti teman-teman ngambil cuma 1 botol sedangkan kita kan produksinya pabrikan. Jadi nggak mungkin kita kan jualnya 1 botol tapi nanti kita akan sampaikan ke reseller kami. Silahkan yang nanti sudah ambil ada di ya Pak reseller di Palembang. Nanti kita sampaikan. Nah itu tadi buatnya Ibu ya. Ini biangnya kita buat ya, biangnya ini. Terus tahan berapa lama? Karena pertanyaan orang tahan berapa lama? Sebenarnya kalau secara teori tahannya ya nggak habis-habisnya.
luar tahan terus biasa. gitu loh. Iya. Tapi karena aturan dari Dinas Kesehatan kan, ini sudah ber-BPOM loh, makanya saya sudah juga berani BPOM. minum. Ya, sudah ada BPOM-nya, itu saya berani minumnya. Jadi ini kita buat 1 tahun. 1 tahun expirednya. Jadi saya tiap pagi Bu minum ini. Iya, Tiap pagi minum, jadi saya campurkan air hangat, pagi-pagi saya minum, bahkan sebelum makan sarapan pagi. Anak-anak kadang-kadang bingung di rumah, ayah mau buatin teh nggak? Ini teh ayah sudah ada. Oh Begitu iya, tehnya iya. kayak gini, tehnya beda rasanya. Jadi seperti kita minum kayak rasa air asam lah. Iya. Air asam. Rasanya karena asam. Ini rasanya asam. Nah, dari Promik ini barulah kita bisa buat biowash. Nah, gimana cara buat biowashnya? Ambil 1 tutup botol dari Promik ini kita campurkan dengan 30 tutup botolnya. Jadi 1 tutup botol ini kan 10 mili, 30 tutup botol 300 mili. Udah dicampur itu udah bisa dengan jadi air biasa ya Pak Ruda ya? Air biasa. Oke. Air ledeng. Baik, ditahan dulu Pak. Ini ada yang bunyi kayaknya line telepon. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Balikpapan penasaran juga. Maaf, baru nyampe nih, belum pakai seragam, minuman apa? Oh iya, nggak apa-apa. Rasanya kayak asem. Terus tadi sempat nyimak, belum ganti baju loh, ini benar masih seragam. Iya, nggak apa-apa. Apa tadi ya? Sempat nyimak katanya naik motor sekian kilometer ya? 4 jam. Ini dengan dokter ya Mbak? Bukan. Saya maaf, habis saya bener-bener orang baru biasa nyimak. Ibu. Ini Pak Ruda, Ibu Pelaku mungkin baru usaha. monitor ya Ibu Ali. Nah, Ya. sekarang Bapak katanya bisa tahan 4 kilometer, berapa naik motor gitu ya. 4 jam Bu, bukan 4 kilometer. 4 jam. enggak. 1 nah, hari. 4 jam berarti jauh Iya. banget. Tapi saya pengen tahu usia Bapak berapa. Saya sudah 60 nih, kurang dikit aja. Ternyata saya Ibu kalau senior naik saya motor jauh merasa Bu. sudah Memang saya kayak- masih muda Bu dengan Ibu. Oh. Saya baru Saya 57 Bu juga saat ini begitu sekarang. dulu, Bapak. Cuman saya penasaran dengan minumannya Bapak, karena Ya. kalau naik motor 4 kilometer aja, saya nafasnya Udah. seperti lari sekian ratus meter gitu. enggak. Iya Itu aja deh. Bapak, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Waalaikumsalam. Rudal. Iya. Ibu Ali baru monitor, baru pulang dari ngajar. Ini Masya guru Allah. di Balikpapan. Iya. Saya 4 jam itu kenapa Bu? Saya pergi ke kantor kadang-kadang hampir 40 menit saya ke tempat teman, atau saya kadang-kadang ya kan kami sebagai pendamping UMKM Iya. kemana-mana lah jalan Ibu ya. Makanya sehari itu saya bisa sampai 4 jam naik motor. Orang-orang kadang-kadang bingung ngelihat kondisi saya, umur saya, karena saya sudah cukup muda Bu sekarang Bu, masih muda lah. Baru 57, alhamdulillah Iya. diberi Allah. Jadi Bu Ali tadi tanya minumannya bisa diulang lagi tuh, biang. Biang. Jadi saya minum ini, biang dari Promik Namanya ini saya Promik, minum. Bu Ali. Tiap pagi saya minum ini. Tiap pagi saya minum ini. Alhamdulillah tubuh saya fit dan tidak emah. Kayak saya Iya. bilang. Tidak Oke. ada keluhan emah. Kalau boleh penasaran nanti bisa WA aja, nanti Boleh. dikasih nomornya Pak Ruda ya. Boleh. Oke. Gitu. Pak Ruda, izin ada lagi yang nelpon. Ini Siap. di menit-menit menutup ini. Selamat sore RRI. Iya putus, kenapa? Tadi ada pertanyaan Pak Tomo ya, Iya, sama belum Oma selesai, Ana kita belum jawab selesai. tadi kan. Untuk tanaman keras. Nah, Jadi tanaman ini keras. tadi sudah ini ya kita buat dulu kan. Ini dari Promiknya tadi membuat jadi biowas tadi belum ya, Iya, dengan 1 udah. banding 30. Udah. Nah, nanti ini bisa Semprotkan. disemprotkan atau dimasukkan ke media tanam manapun. Oh, iya, termasuk ngusir kecoa ya. Mengusir kecoa, Semut. mengusir tikus, nanti itu bisa pelan tapi pasti mereka akan lari. bukannya Akan lari, oh, pelan-pelan oke. akan lari. Terus Iya. menjadi disinfektan di rumah, mungkin kalau di rumah kita kemarin kami coba di sini Bu, kami coba praktekkan di toko roti. Toko roti itu kan dia banyak berlemak ya. Ininya kan apa namanya hasil sampahnya. Iya. Kami coba semprotkan di sekitar sampahnya itu, lemaknya Akhirnya? itu dengan mudah lepas. Oh, Gitu gitu. loh. Dengan mudah lepas pakai Iya. ini. Jadi kita coba campuran biowash ini menjadi banyak alternatif. Baik. Jadi apa namanya? Kita bisa mengolah sampah kita tadi, balik ke cerita kalau sampah Ibu ya, itu kita bisa memanfaatkan menjadi banyak gunanya ya Iya. dengan bantuan dari biowash ini. Baik, baik Pak Ruda, kayaknya waktu 1 jam kurang ya. Kita udah mau nutup. Nanti kalau ada apa-apa kita undang lagi ya Pak Siap, Ruda. siap, ya. Pak Ruda mungkin di penghujung ada yang mau disampaikan Pak Ruda berkaitan topik kita, pemanfaatan sampah organik menjadi media tanam dalam waktu 1 detik. Silakan Pak Ruda. Oke, baik para pendengar, para pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, sampah
biar bagaimanapun adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri sebenarnya ya. Iya. Tetapi tanggung jawab tersebut bagaimana sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomis. Nah, kami mempunyai solusi membantu Bapak Ibu, emak-emak di rumah bisa memanfaatkan sampah-sampah organiknya menjadi media tanam dan menjadi pupuk gitu loh. Bahkan kalau misalnya kreatif bisa dijual untuk menambah ekonomi keluarga tentunya. Nah, mungkin sampah ini tadi selain bisa dimanfaatkan untuk cairan yang kami buat tadi bisa untuk sampah, ini juga bisa kita manfaatkan untuk disinfektan, ya, membasmi mungkin kuman-kuman yang ada di sekitar tempat kita. Dan yang satu lagi tadi saya lupa Bu Nadiar, ini bisa menghilangkan bau, Bu. Oh, menghilangkan bau ya. Mungkin teman-teman ada yang helmnya bau ya, sudah agak bau keringat atau apa. Waduh, saya coba aja tertarik semprotkan nih. dengan cairan ini. Insyaallah baunya hilang. Amin. Gitu loh. Jadi kembali ke masalah sampah, Bapak Ibu, sampah adalah tanggung jawab kita. Yuk, mari kita pilih sampah mulai dari rumah kita. Sehingga dunia kita, tempat kita tinggal lahir, di mana kita menumpang dari anak cucu kita masih bisa tetap lestari, hijau sampai kapanpun. Mari kita membuat bumi tetap hijau. Terima kasih para pendengar RRI, tetap semangat, jaga kesehatan. Baik, terima kasih loh kita, terima kasih Pak Ruda, terima kasih banyak Pak. Insya Allah Pak kita ketemu kembali di segmen yang lain di Pro 1. Sukses ya Pak Ruda. Terima kasih. Nanti kalau ada yang tanya-tanya nanti kita kontak Pak Ruda. Boleh, ya. siap. Terima kasih, sukses selalu untuk kegiatannya. Semoga sehat selalu ya Pak Ruda, tetap semangat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tanpa terasa kita setara hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terkhusus terima kasih sekali untuk Pak Ruda Ermansah, Ketua Asosiasi UKM IKM Nusantara yang sudah bersama kita dengan topik hari ini, pemanfaatan sampah organik menjadi media tanam dalam waktu 1 detik. Terima kasih pendengar, sudah luar biasa hari ini. Ada Pak Rehan, Oma Ana di Prabu Muli, Pak Tomo di Palembang, Ibu Ali di Balikpapan, Mbak Noni di Jawa Timur, Ibu Puspa yang ada di Palembang yang sudah bergabung bersama kita di acara Kita Setara hari ini. Semoga memberikan manfaatnya buat kita semua, dan yang pasti kita ayo mengajak masyarakat melalui acara ini untuk peduli terhadap sampah. Ternyata sampah di dapur kita bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang bersifat ekonomis. Saya Nadia bersama rekan Suni pamit undur di Kita Setara. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga memberikan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.